Jengnya tuh yang tengah tuh keningnya bocor, darahnya mengucur tuh. Rupanya rupa orang tuh merah semua tuh darahnya, nggak ada yang mengelap ya. Selamat malam para subscribe saya dimanapun Anda berada. Saya akan kembali membahas tentang gempa di Jogja beberapa waktu lalu. Sehabis mengalami gempa susulan, saya dan warga kembali duduk-duduk di tanah, ya saling membicarakan gempa tersebut. Kemudian tiba-tiba ada seorang anak muda yang memberitahu kalau lapangan bulu tangkis atau badminton itu aman dan disuruh ke sana. Sambil teriak-teriak dia bilang, badminton aman, badminton aman, sambil nunjuk-nunjuk ke arah lapangan tersebut. Dan badminton itu suatu olahraga yang lumrah di Indonesia. Dimanapun Anda berada, kalau di Indonesia itu pasti ada lapangan badminton, baik itu di desa atau di kota atau di pelosok-pelosok seluruh Nusantara, itu pasti ada lapangan badminton. Tanpa berpikir lama-lama, saya sama adik saya dan semua warga berlari menuju ke lapangan tersebut, daripada nanti ada gempa susulan lagi. Kemudian setelah sampai di lapangan itu, pemandangan ada yang cukup mengharukan. Contohnya ada beberapa wanita masih memakai handuk sambil ya berdiri saling pandang, karena waktu itu kan pagi kejadiannya, mungkin lagi mandi. Ada juga yang gendong anaknya itu kakinya terbalik, jadi yang dipegang itu kakinya, dan kepalanya itu di perut. Itu semua lihat kasihan, tapi banyak yang senyum waktu disadarkan kalau ibu itu menggendong kebalik. Tapi anaknya itu nangis, dia nggak sadar kalau gendong kakinya. Ada juga yang gotong-gotong TV, macam-macam elektronik itu dibawa ke lapangan. Yang banyak TV yang banyak gitu. Sambil suasana rame, pokoknya saling ngomong, entah yang diomongkan biasanya ya gempa itu, pokoknya rame. Kondisi lapangan tuh mirip pasar. Sebelumnya sepi biasanya, kalau nggak ada orang main badminton sepi, tapi itu hari itu rame, banyak orang, semua sekampung tuh kumpul di situ, kayak pasar malam lah, tapi orang semua juga, ada yang jualan, orang takut semua. Setelah semuanya berkumpul di lapangan itu, satu persatu pada duduk
Soalnya kan capek berdiri ngomong-ngomongan, lama-lama capek, duduk-duduk sendiri semua yuk, pada duduk semua, tapi sambil ngomong masih rame. Lalu itu kan listrik mati, jadi nggak ada yang bisa cari info, umpamanya info di TV tentang kejadian apa ini, itu belum tahu, tahunya ya gempa. Nah itu ada salah satu warga itu punya radio kuno, radio yang isi batu baterai, batu APC yang warna biru, radio zaman tahun 80-an. Itu salah satu warga bawa radio itu dan disuruh menghidupkan sama warga, cepat pokoknya, tak informasinya harus tahu. Jadi tanpa pikir panjang radio itu dihidupkan, tapi yang keluar itu cuma suara kemeresek alias soalnya listriknya mati, pemancarnya juga mati. Itu diputar-putar terus tuh sama yang punya, nggak ada yang siaran radio RRI atau radio swasta itu mati semua nih. Hampir sampai bolak-balik diputar kan masih pakai senar ya, belum digital ya. Itu nemu juga radio yang mengudara, Radio Sonora FM masih mengudara. Itu langsung semuanya antusias, yang tadinya duduk pada ngumpul di dekat orang yang punya radio sambil mendengarkan. Itu siaran pertama itu penyiarnya itu bilang kalau itu gempa tektonik, jadi bukan gempa vulkanik. Kalau tektonik itu gempa akibat dua lempeng saling bertumbukan di darat atau di laut, tapi yang ini katanya di darat dan pusat gempanya itu daerah Bantul. Dan selanjutnya penyiar itu mulai kayak mengabsen orang. Jadi contohnya Suwarni warga Kretek, Tejo warga Tirto Nirmolo, Bagio warga Kasiang, Miati warga Bantul Kota. Itu nggak berhenti tiap nama. Setelah lama duduk-duduk itu mendadak ada suara teriakan dari anak muda laki-laki. Itu sambil berlari-lari kecil dia bilang kalau tsunami. Dia kata tsunami. Wah, itu kan kita kan kepikiran di Aceh. Sebelumnya kan ada tsunami Aceh yang meninggal banyak, itu ribuan. Itu langsung kepikiran bahwa di Aceh itu akan seperti di Jogja sehabis gempa, mungkin kepikiran orang banyak pasti begitu. Jadi itu tanpa pikir panjang itu langsung buyar, semua pada lari.
Jadi lapangan itu udah sepi lagi, semua lari ke rumah, ambil sepeda atau benda yang bisa dibawa, larilah cepetlah gitu. Dan itu katanya simpang siur itu di Bantul katanya udah 20 meter itu ombaknya, katanya air masuk itu. Wah, itu bikin jantung copot loh kalau teringat itu. Deg-degan, ketar-ketir lah itu. Lalu saya pun seperti yang lainnya lari ke rumah, lalu ambil motor, lalu tancap gas sama adik saya menuju jalan raya. Nah, waktu di jalan raya itu pemandangannya horor gitu. Ngeri, kalau ingat itu ngeri. Ada yang orang ketiga boncengnya tuh, yang tengah tuh keningnya bocor, darahnya mengucur. Rupanya rupa orang tuh merah semua darahnya, nggak ada yang mengelap. Ya semua kan panik sih. Ada yang bonceng jenazah itu udah meninggal, ya kayak tiduran di jok belakang, kayak orang kanan kiri kaki sama tangannya. Ada juga banyak itu mobil-mobil bak terbuka itu isinya jenazah semua, cuma diselimuti sama tikar-tikar sama daun-daun pohon pisang. Itu banyak itu saya lihat. Ada juga yang orang lari-lari sambil gendong jenazah anaknya atau cucunya itu sambil nangis-nangis. Ini cucunya udah meninggal itu. Ya cuma dia bolak-balik bingung minta tolong semua itu. Tapi sih nggak ada yang nolong itu. Semuanya pikirannya kan mau menyelamatkan diri itu. Banyak yang tabrakan itu di situ, motor saling tabrakan, banyak becak motor banyak yang tabrakan. Saya ingat itu ngeri di jalan raya ini. Tepatnya itu di perempatan Gunjamanan dekat keraton. Lalu lintasnya kacau, nggak ada polisi, semuanya lari, katanya tsunami-nya udah sampai, udah masuk Bantul, isunya seperti itu. Jadi semua takut, seperti saya juga takut. Tapi waktu itu saya masih lihat, malah saya lihat, nggak harus lari, saya lihat sambil posisi tangan saya pegang gas motor. Kalau sewaktu-waktu air naik langsung saya juga tancap gas ya. Itu paling paling ngeri kalau ingat itu. Lalu habis saya di jalan raya itu tunggu beberapa saat, tiba-tiba itu dari arah selatan ada mobil patroli polisi yang kijang lama, yang bukaan belakang baknya belakang itu ada yang polisi duduk-duduk samping kanan kiri, yang model lama itu pakai pakai toa pengeras suara itu. Dia teriak-teriak bilang kalau tsunami-nya nggak ada, isu tsunami-nya nggak ada, pulang ke rumah, sambil mobilnya berjalan terus. Dia bilang berulang-ulang seperti itu untuk menyadarkan bahwa
tsunami itu cuma isu, nggak ada air laut naik, nggak ada. Jadi itu saya dengar itu langsung, oh berarti cuma isu gitu. Jadi saya nggak jadi lari, nggak jadi tancap gasnya. Tapi tetap saya lihat terus tuh, kondisi jalan raya itu masih banyak korban-korban yang dia angkut ke rumah sakit. Itu bahkan gitu ambulan ambulan tuh banyak, per menit tuh pasti ada yang lewat, banyak sekali dari selatan. Soalnya kan pusat gempanya kan di Bantul, jadi banyak yang ambulan yang menuju ke rumah sakit atau menuju ke Bantul. Itu waktu itu udah hampir siang, sudah setengah 9 kalau nggak salah. Nah, itu saya cuma duduk-duduk saya saja sama adik, terus saya berpikir kembali ke rumah lagi, soalnya udah tenang, udah pikiran saya udah nggak ada tsunami. Nah, itu habis saya pulang, begitu mau buka pintu itu bergetar lagi itu. Jadi ada gempa susulan lagi itu. Gempa yang keberapa itu udah lupa, kelima atau keenam. Itu keras juga tapi sebentar ya, pegang pintu itu mah menjauh lagi. Habis itu nggak berani masuk lagi, cuma di luar rumah aja duduk-duduk ya, sambil ngobrol sama tangga-tangga. Itu kan udah tahu semua itu gempa tektonik, gempa dari tanah itu, bukan vulkanik. Ya udah paham semua, udah mulai paham masalah gempa. Katanya kekuatannya itu 5,9 skala Richter, itu termasuk magnitudo, masuk yang besar, mendekati 6 ke atas kan magnitudo. Dan katanya itu kedalamannya dangkal, jadi merusak di Bantul pusatnya katanya. Ya cuma itu info yang saya dapat dari siaran radio di Radio Sonora berjasa itu. Radio Sonora itu radio berjasa. Waktu susah dia mau relay menyiarkan secara langsung. Terima kasih Radio Sonora. Setelah gempanya udah reda atau belum ada gempa susulan lagi, itu saya sempat beranikan masuk, soalnya haus, pengen minum lah. Itu kenapa rumah saya enggak roboh, kalau tetangga saya roboh itu juga ada penjelasannya ya. Masalahnya itu rumah tetangga itu dilalui jalur gempa ya. Yang dimaksud jalur gempa ya, gempa itu kan mempunyai patahan-patahan atau sesar. Nah, mungkin yang tetangga saya itu kena jalur itu, jadi roboh. Punya saya itu enggak ada jalurnya, ini dilewati, cuma retak-retak. Mungkin kalau roboh saya udah meninggal. Nah, itu bedanya sama yang roboh di tetangga saya itu. Nah, habis saya makan sama minum, itu saya keluar lagi, kan takut kan. So, tetap masih ada gempa susulan, walaupun sebentar-sebentar. Kekuatannya udah mulai melemah, nggak kuat kuat gempa utama. Itu menjelang senja itu, kira-kira pukul 4:30 sore, dan waktu itu ada suara
Saya takutnya itu gempa susulan lagi, tapi kencang suaranya, tapi lain dari suara gempa. Itu kencang di, kalau nggak salah saya lihat ke atas ya, ke langit ya. Itu pertama saya lihat itu pesawat yang besar. Saya lihat, saya amati, ternyata itu Hercules bentuknya, pesawat kargo satu, lalu ada lagi di belakangnya dua, ada lagi belakangnya tiga, banyak sekali itu, hampir 20 lebih ya, mungkin 30 lebih, beriringan sampai bising menjelang ngarep ya mau maghrib. Banyak itu, enggak berhenti, suaranya kencang sampai adik saya nutup telinga nih, soalnya gemuruh, soalnya kan mendekati Adi Sucipto itu. Kalau mungkin kalau jarak rumah saya sama Adi Sucipto cuma 15 kiloan kurang lebih, nggak nyampe 15 cuma, jadi udah dekat itu, udah kelihatan ban pesawatnya waktu di atas sih, udah mau mendarat. Nah itu paling bising itu suaranya itu. Tapi itu juga menandakan kalau pemerintah pusat langsung turun tangan gitu kan. Begitu ada laporan gempa di Jogja kan, Jakarta kan udah ngirimkan pesawat, itu berarti kan langsung itu spontan aja, langsung cepet tanggap daruratnya cepet ya. Nah itu habis itu ini yang paling sedih dalam gempa itu di dalam hidup saya, habis pesawat lewat itu pergi semua, habis pesawatnya itu mendadak hujan deras, hujan, habis gempa diguyur hujan, bayangkan ya.